Bapak Ibu yang saya hormati, baru saja kita mendapat penguatan landasan hukum terkait dengan pendidikan vokasi, yaitu dengan turunnya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 yang sebagai penguatan daripada Impres Nomor 9 Tahun 2016. Di sana dinyatakan bahwa tujuan revitalisasi pendidikan vokasi adalah agar memiliki lulusan yang kompeten dan dibutuhkan pasar kerja atau mampu berwirausaha. Hal utama yang harus dilakukan oleh kepala sekolah dan guru SMK dengan melakukan perubahan-perubahan terhadap diri sendiri dan satuan pendidikan, yaitu perubahan mindset, pedagogi profesional atau kekinian, kompetensi teknis, entrepreneurship, dan leadership. Perubahan mindset yang diharapkan merupakan titik awal revolusi dalam pendidikan, memberikan pemahaman kepada pendidik dan tenaga kependidikan untuk menciptakan sekolah yang menyenangkan. Ya, perubahan mindset membutuhkan mental juara yang mampu menghadapi tantangan dan perubahan dalam pendidikan. Mental juara dihasilkan dari sumber daya manusia yang mempunyai mindset ke depan terkait dengan peningkatan mutu, terkait dengan mutu. Ya. Nah, beberapa mindset mutu guru yang perlu dibangun di lingkungan pendidikan adalah sikap mental mutu dari kata kurang bisa, tidak bisa, ragu-ragu menjadi kata bisa atau mungkin. Ya, kita sudah zamannya zaman pemungkin. Atau dari kata tidak mungkin berubah menjadi bisa dicoba atau pemungkin. Dari merasa gagal walau sudah mencoba berubah menjadi mari belajar dari pengalaman. Dari rasa pesimis berubah menjadi rasa optimis, dan masih banyak lagi sikap mental yang perlu dibangun untuk mengubah mindsetnya dari para guru. Dari pedagogi kekinian atau profesional, kemampuan dalam mengelola peserta didik. Nah, filosofi pendidikan Indonesia di revolusi industri 4.0 melakukan perubahan mindset, terutama penguatan soft skill dan pembelajaran yang berorientasi kepada penguatan literasi dan numerasi. Nah, ini penting kita lakukan agar kita tidak hanya mengagung-agungkan hard skill sebagai bagian yang akan mempersiapkan anak masuk ke dunia kerja, karena sebagian besar hard skill sudah digeser oleh aplikasi. Nah, yang tidak kalah penting adalah sekarang justru bagaimana kita penguatan di soft skill dari anak-anak yang dimulai dari para guru. Kemudian kompetensi teknis, yaitu penguatan kemampuan atau keterampilan teknis kompetensi yang diampu untuk pastinya juga pengayaan di bidang hard skill. Kemudian entrepreneurship, tujuannya adalah untuk mengembangkan potensi diri sebagai pemimpin sekaligus pelaku wirausaha. Nah, kepala SMK dan guru SMK harus memiliki ketertarikan terhadap kewirausahaan, bisnis, terutama sikap-sikap kewirausahaan yang akan memberikan pengaruh positif terhadap keberlangsungan usaha sekolah. Produk yang kita tawarkan harus menarik minat pelanggan. Produk yang ditawarkan harus sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Percuma apabila kita memiliki produk bagus, namun tidak ada yang membeli atau hanya dipajang di ruang umum, di ruang sekolah. Ya. Nah, entrepreneur adalah keberanian mengambil risiko atau untuk mencoba, ya, mencoba hal yang baru dan tidak takut dengan kegagalan. Seperti saat mencoba membuat resep makanan baru, kemungkinan gagal suatu waktu. Tapi yang penting entrepreneur ini memiliki keinginan untuk kembali mencoba dan belajar dari kesalahan, dan harapan kita banyak orang yang memiliki ide bagus namun berupaya juga untuk diwujudkan. Ya. Seseorang entrepreneur yang sukses mampu mewujudkan visinya menjadi satu kenyataan yang kita harapkan
proyek-proyek business learning dari anak-anak kita itu berkembang baik dan tidak dilandasi dengan ketakutan, tapi dilandasi dengan sebuah keberanian untuk mencoba. Kemudian leadership, seorang pendidik dan tenaga kependidikan harus memiliki kepemimpinan pembelajaran di dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang pendidik dan tenaga kependidikan. Bagaimana menjadi pemimpin pada CEO, melaksanakan tugasnya sebagai seorang pendidik dan tenaga pendidikan di era sekarang ini adalah kemampuan mempengaruhi, problem solver, marketing, ya, keterampilan berkomunikasi, teamwork. Kemudian yang kedua juga suatu sikap yang dapat memimpin dalam sebuah aktivitas, ya, kelompok atau aktivitas-aktivitas di konsentrasi keahlian. Bapak Ibu yang saya hormati, SMK Pusat Keunggulan yang dikembangkan sesuai dengan Perpres nomor 68 tahun 2022 yang merupakan program pengembangan SMK dengan kompetensi keahlian tertentu dalam peningkatan kualitas dan kinerja diperkuat melalui kemitraan dan penyelarasan dengan dunia kerja. Ini 3 hal yang harus kita perhatikan. 1, penguatan terkait dengan kemitraan dan penyelarasan dengan dunia kerja. Yang kedua, leadership kepala sekolah dan gurunya. Kemudian yang ketiga, peningkatan keterserapan tamatan. Diharapkan SMK Pusat Keunggulan itu keterserapan tamatannya di atas 60%. Kemudian SMK pelaksana program SMK Pusat Keunggulan mendapatkan berbagai pendampingan, yaitu dari Balai Besar, perguruan tinggi pendamping, dan industri yang dirancang untuk membantu SMK dalam pencapaian output. Maka SMK Pusat Keunggulan skema lanjutan sudah melaksanakan 1 atau 2 tahun yang lalu program Pusat Keunggulan. Kemarin sudah melaksanakan 1 atau 2 tahun yang lalu program SMK PK. Tentunya di setiap sekolah berbeda-beda kemajuan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Baik dengan peningkatan sumber daya manusia, sarana prasarana, pembelajaran, kerjasama dengan dunia kerja, terutama praktisi mengajar, minimal 50 jam per konsentrasi keahlian, kemudian teaching factory-nya mulai nampak berkembang dari pembelajaran project business learning, penyusunan kurikulum, manajemen, ya, dan lain sebagainya. Maka harapan kita bantuan pemerintah SMK Pusat Keunggulan skema lanjutan ini diberikan sebesar 300 juta. Ini harapan kita untuk penguatan pembelajaran berbasis industri dengan rincian kegiatan yang pertama untuk implementasi kurikulum merdeka, IHT dan pembelian buku kelas 10 dan kelas 11. Kemudian yang ke B untuk link dan match, penyelarasan kurikulum dengan industri, magang di industri, guru atau instruktur dari industri mengajar di sekolah, prakerin, dan benchmarking yang lain. Kemudian penguatan karakter melalui upaya-upaya untuk menghilangkan terjadinya perundungan, ya, melalui profil pelajar Pancasila, dan tambahan kita adalah di budaya kerja. Kemudian harapan kami juga semoga bisa yang SMK negeri penguatan kelembagaan, BLUD, dan jangan lupa juga tracer study dan perencanaan berbasis data yang sekarang ini diharapkan Bapak dan Ibu dalam merencanakan pengembangan satuan pendidikan itu benar-benar bertumbuh dari kesenjangan yang terjadi. Kesenjangan yang terjadi itu didapatkan dari analisis dari data di satuan pendidikan, baik dari kurikulumnya, manajemen sekolahnya, organisasi dan manajemennya, kemudian kesiswaannya, SDM-nya, iklim kerja sekolah, kemudian juga pendanaan di satuan pendidikan. Karena kita ini masih terlalu banyak ya mengoptimalkan dana yang merupakan bantuan-bantuan dari dana BOS maupun juga DAK. Tapi sebenarnya masih ada potensi sebenarnya kalau Bapak dan Ibu bisa menggandeng komite sekolah dengan kuat dan menjelaskan kepada masyarakat itu dengan dana sukarela, ini juga akan bisa mendongkrak percepatan. Dan harapan kami tahun depan Bapak dan Ibu bisa berlomba-lomba lagi untuk matching fund atau skema pemadanan dukungan.
kita tahun depan akan memprogramkan lagi. Harapan kami SMK Pusat Keunggulan Skema Lanjutan ini mulai mempersiapkan untuk mencari partner yang bisa mendukung untuk skema pemandangan dukungan. Nah, semoga sukses. Terkait dengan model-model sosialisasi, model-model pembelajaran menggunakan laman platform Merdeka Mengajar, ini kita masih rendah juga. Harapan kami SMK Pusat Keunggulan bisa meningkatkan ya pemanfaatan platform Merdeka Mengajar di laman kita supaya kita tidak kalah dengan teman-teman kita SD, SMP, dan SMA. Di situ bisa berbagi, di situ bisa belajar, di situ bisa berkarya. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dalam nama Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, maka bimbingan teknis SMK Pusat Keunggulan skema lanjutan tahun 2022 secara resmi saya nyatakan dibuka.